Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Jayadi dari Tandris IPA 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebaran temperatur laut vertikal dan salinitas. Sebaran temperatur suhu laut vertikal. Temperatur di perairan tropis biasanya lebih panas daripada di perairan subtropis atau polar. Transport panas di laut terutama disebabkan oleh gerakan air seperti turbulensi dan arus laut. Dalam keadaan tidak terganggu, maka perairan akan stabil karena lapisan yang lebih panas, densitasnya lebih rendah dibandingkan lapisan bawah. Adapun kondisi meteorologi yang mempengaruhi suhu permukaan laut seperti curah hujan, penguapan, kelembapan udara, suhu udara, dan kecepatan angin serta intensitas radiasi matahari. Sebaran temperatur vertikal perairan homogen yang tenang terdapat pada gambar yang pertama ini. Nah, jika di permukaan laut ada tiupan angin, maka lapisan air laut bagian atas akan teraduk akibat adanya gerak turbulen, sehingga gambar yang pertama ini, kurva ini menjadi seperti gambar yang kedua ini. Jika udara di atas perairan bergerak karena ada angin, maka lapisan bagian atas akan turut bergerak yang mengakibatkan turbulensi pada lapisan atas. Hal ini menyebabkan terjadinya 3 lapisan perairan laut. Pada kurva bisa dilihat di sini kurvanya yaitu kurva kedalaman terhadap suhu. Nah, di sini terdapat 3 bagian atau 3 lapisan. Yang lapisan paling atas yaitu lapisan campuran. Kemudian lapisan kedua adalah lapisan termoklin, dan lapisan ketiga adalah lapisan air dalam. 3 lapisan perairan laut. Yang pertama itu lapisan campuran. Lapisan ini dipengaruhi oleh angin dan badai, sehingga temperatur pada lapisan campuran adalah hangat dan konstan akibat adukan oleh angin. Tebalnya sekitar 100 meter, tapi bervariasi dengan tempat dan kekuatan angin. Lapisan yang kedua adalah lapisan termoklin. Pada lapisan ini, angin dan badai tidak berpengaruh lagi. Terjadi penurunan curam temperatur sampai kedalaman sekitar 1000 meter. Lapisan yang ketiga adalah lapisan yang paling dalam, lapisan air dalam, berada pada kedalaman di bawah 1000 meter di lintang tengah. Lapisan ini mempunyai temperatur hampir konstan tetapi lebih dingin, biasanya di bawah 4 derajat Celcius. Nah, ini merupakan gambar grafik hubungan antara kedalaman dan suhu lautan. Nah, lapisan yang teratas yaitu lapisan campuran. Biasanya kedalamannya 0 hingga 300 meter, mana suhunya mencapai 25 derajat Celcius. Kemudian lapisan yang kedua ada lapisan termoklin. Lapisan ini terjadi penurunan temperatur yang signifikan. Di sini dari suhu yang dari 25 derajat Celcius mencapai suhu 5 derajat Celcius. Kemudian lapisan yang ketiga, lapisan air dalam.
yang berada pada kedalaman lebih dari 1000 meter, suhunya mencapai 4 derajat Celcius atau lebih rendah. Nah, berkaitan dengan perbedaan temperatur laut tersebut, Allah menjelaskan dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20 yang artinya Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah, Quran Surah Ar-Rahman ini menjelaskan fenomena pertemuan dua laut. Dua laut memang dapat bertemu, tetapi akhirnya tidak saling mempengaruhi. Perbedaan sifat fisik, terutama rapat massa, yang merupakan fungsi dari temperatur, salinitas, dan tekanan air laut, telah memungkinkan dua laut berdampingan. Batas dua laut terjadi karena perbedaan sifat fisik laut, yaitu salinitas, densitas, tekanan, suhu, dan sifat-sifat fisik maupun kimia lainnya. Perbedaan sifat fisik tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan antara lautan dengan batas atau pemisahan yang jelas. Batas tersebut bisa vertikal, bisa pula horizontal. Berikutnya salinitas. Salinitas adalah jumlah garam yang terlarut dalam 1 kg air laut, yang mana dianggap semua karbonat telah diubah menjadi oksida, kemudian brom dan iodin diganti oleh klor, dan semua bahan organik telah dioksidasi secara sempurna. Garam di laut terbentuk karena di dasar laut terjadi proses rembesan dari kulit bumi yang berbentuk gas. Bersamaan dengan gas tersebut, hasil kikisan kerak bumi dan air terlarut dengan perbandingan yang tetap. Kemudian terbentuklah garam di laut. Salinitas di laut bervariasi tergantung kedalaman. Faktor variasi tersebut antara lain pengaruh evaporasi dan presipitasi. Evaporasi penguapan kan, Kak? Iya kan, betul kan? Evaporasi atau penguapan, jika suatu daerah itu penguapannya tinggi, maka kadar garamnya juga akan semakin tinggi. Kemudian runoff dari sungai. Nah, semakin banyak sungai yang bermuara ke laut, maka kadar garamnya akan semakin rendah karena air laut bersifat tawar. Kemudian pendinginan maupun pencairan es. Banyaknya es yang mencair, maka kadar garam di lautan akan semakin menurun. Kemudian kedalaman. Perubahan salinitas yang besar terjadi antara 100 sampai 1000 meter. Pada zona ini, variasi salinitas yang cepat disebut dengan lapisan haloklin. Berikut adalah tabel rata-rata salinitas di samudra. Samudra Atlantik dengan nilai 34,90, Samudra Pasifik dengan nilai 34,62, dan Samudra Hindia 34,76, dan Samudra Dunia biasanya dengan rata-rata 34,72. Salinitas harus dilakukan dengan akurat. Salinitas diukur menggunakan electrical conductivity atau salinometer.
Sen memperkenalkan konsep air normal, di mana konsentrasi klornya diketahui. Konsentrasi klor yang terdapat dalam 1 kg air laut dengan anggapan bahwa semua brom dan iodin telah diganti oleh klor disebut klorinitas. Dari percobaan yang ditemukan, hubungan empiris antara salinitas dengan klorinitas seperti ini. Istilah lain adalah klorisitas yang didefinisikan dengan cara seperti kloronitas. Klorositas didefinisikan sebagai jumlah semua klor yang terdapat dalam 1 liter air laut dengan anggapan bahwa semua brom dan iodin telah diganti oleh klor. Klorositas biasanya 2-3% lebih besar daripada kloronitas, karena 1 liter air laut mempunyai massa lebih besar daripada 1 liter air tawar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.